Semoga saja Astungkare ya. nilainya nanti semuanya tanpa terkecuali itu adalah A. Ah, Itu memang masa membeludak. Pendanaan itu nol, nol dari bergadang berapa lama nih ngurusin Gemo Festival? kurang lebih 4 bulan. Sekarang udah bisa tidur normal nggak? Nyenyak, nyaman, Astungkare pagi ya. tanpa beban. Astungkare ya udah plong gitu rasanya ya. Benar-benar. Nah, oh ya dari panitia Gemo sendiri itu berapa orang sih jumlahnya gitu? Secara panitia kami total itu adalah 56 orang. Banyak Itu ya. satu angkatan semester 4 di Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan. Banyak banget ya. Pasti dari sekian banyak panitia nih. Nah istilah Balinya pasti ada yang ngelaleng gitu loh. Kengken sih Benar. cara Jul untuk memanage itu semua gitu. Untuk di panitia utamanya di sini karena jumlah panitia yang 56 orang, kemudian saya juga pertama kali menjadi ketua Ketua panitia, panitia. memanage 66 orang itu benar kata Desi tidak mudah karena saya harus membagi rata, orang-orang tersebut harus semuanya kerja, semuanya mendapatkan Sesuai porsi tupoksinya. ya sesuai tupoksinya di masing-masing si yang mereka dapatkan. Untuk manage-nya saya tidak membiarkan panitia itu memiliki ketegangan di dalam panitia itu. Jadi usaha saya adalah setiap ada permasalahan dibicarakan langsung saat rapat ataupun saat kita bertemu. Jadi tidak dibicarakan sendiri-sendiri, mencari solusi sendiri. Jika memang ada permasalahan kita selesaikan segera sehingga masalah tersebut tidak berkepanjangan yang Betul. yang nantinya dapat menghambat kinerja mereka sendiri Iya seperti itu. betul. Tapi kenapa sih dari panitia memutuskan untuk eh, mengadakan Gemo Festival gitu? Kenapa yang nggak yang lain gitu? Nah, ini melihat dari karena kita dulu kakak tingkat kita mempunyai event ini Prokernya mereka ya, berarti ya. ini ada Gemo satunya sehingga kami melanjutkan Gemo yang kedua untuk nantinya juga dapat dijadikan program kerja tahunan oleh HMPS gitu dengan panitianya adalah angkatan seperti itu. Terus katanya kan ini luaran dari mata kuliah. Nah, ini mata kuliah apa tuh? Mata kuliahnya itu adalah manajemen MICE namanya. Cuman Jadi meeting, MI invention, exhibition, C-nya itu convention seperti itu. Jadi kita di sana belajar mengenai bagaimana planning acara, kemudian bagaimana kita melaksanakan acara, actionnya, kemudian bagaimana kita mengevaluasi dan controllingnya seperti itu. berarti ini kayak tugas akhir gitu nggak sih? Ya benar, ini adalah project UAS kita yang kita persiapkan dari pertama kali kita memulai mata kuliah ini seperti itu. Berarti itu yang garap 3 kelas atau berapa kelas itu yang ada di Parbud? Parbud kami total itu ada 4 kelas, 4 kelas. termasuk Wow. Pokjar ya. Jadi Pokjar ikut panitia ikut juga. panitia, jadi mereka mempunyai di sana acaranya mereka sendiri seperti itu. Jadi mereka di saat event Gemo ini mereka melaksanakan workshop wayang kaca Oh. dan juga mengadakan pameran UMKM kreatif. Di sana mereka membuka stand pameran dengan berbagai macam UMKM seperti ada wayang kaca mereka tampilkan di sana, kemudian juga ada sabute yang dari Nagesepe seperti itu. Nah, dosen pengampunya tuh siapa? Beda-beda nggak dari 3 kelasnya itu? 4 kelasnya itu? Beda-beda semua. Kami punya 4 pendamping di dosen pengampu itu. Yang pertama Jeruardiase, Oh, Pak. kemudian Pak Roni juga ikut, kemudian ada Pak Andarmawan, dan yang keempat itu adalah Pride Anggara seperti itu. Berarti dari keempat dosen itu menyetujui adanya satu angkatan itu mengadakan Gemo Festival gitu. Nah, untuk pertama
dosen mintanya kita per kelas mengadakan acara. Oh ya. Satu event tapi handle-nya adalah per kelas. Iya, Gitu. iya. Jadi kami di panitia, kami di angkatan kembali memutuskan bahwa jika sistemnya seperti itu nanti kami takutnya saat persiapan itu mengalami kendala-kendala Bener. seperti karena kami mencari dana sendiri, kami takut di sana ada kecemburuan sosial, kemudian juga saat pelaksanaan itu karena acara kami beda-beda jadi rasa memilikinya kurang. Sehingga kami semua di semester 4 memutuskan bahwa kita ingin membuat event yang besar, satu event yang kami handle bergabung sehingga di sana juga kita melatih kekompakan kita di angkatan seperti itu. Kalau dari dananya itu dari sumbernya dari mana aja? Terkait dana kami sumber kami memulai pendanaan itu nol banget. Itu di bulan Maret kami tidak mempunyai dana sama sekali. Berarti nggak ada kas, nggak ada. Nggak ada, kami di angkatan itu tidak punya kas, sehingga itulah tantangan kami. Itulah gimana caranya kita membuat event dengan dana sekian. Iya. Jadi kami pertama kali itu meminjam dana di HMPS. Oh, minjem. Itu sebagai modal awal kami untuk persiapan acara. Karena kami butuh dana awalnya. Kemudian kami mencari dana di sponsorship. Kami membuat proposal dan mengajukannya ke pihak-pihak terkait dengan event. Kemudian juga sumber dana yang lain kami dapatkan dari penjualan kupon bazar makanan. Kemudian juga ada dari baju, penjualan baju dan tiket masuk. Selain itu kami juga mungkin Desi lihat ada stand-stand. Yeah. Itu stand-stand UMKM membayar sebesar 250 per 2 harinya. Per 2 hari. Ya, dan Astungkare mereka bilang dengan event ini mereka diuntungkan juga seperti itu. Astungkare ya. Jadi total pendanaannya itu berapa? Mulai dari sponsorship yang Dek Jul bilang tadi itu totalnya berapa itu dapatnya? Astungkare kami di panitia sampai acara berlangsung sampai selesai dan kami selesai rekapan itu total dana yang kami dapatkan adalah 32 juta kurang lebihnya seperti itu. Oke. Terkait dengan tiket ya, tadi berbicara masalah tiket. Waktu Bagus Wirate show yang hari terakhir tuh kan banyak tak lihat masuk tanpa tiket gitu loh. Itu gimana tanggapan Dek Jul? Dari belakang kampus, dari samping-samping itu banyak banget yang bocor lah istilahnya gitu. Nah, di sini itu miss kita. Jadi pertama kali ada acara seperti ini di STA. Jadi kami di kepanitiaan itu minim pengalaman. Jadi memang kami sudah persiapkan bahwa terkait dengan keamanan, kemudian penjagaan kami sudah lakukan di segala tempat, juga di asrama, kemudian di samping selatan dan utara kampus itu memang masa membeludak. Iya, benar. Jadi antusias masyarakat baik itu dari Banyuning dan Singaraja utamanya itu memiliki keinginan besar datang untuk menyaksikan event kami. Jadi itu hal yang memang patut kita jadikan evaluasi ke depan jika ada acara-acara seperti ini kembali di kampus Tah Negeri Bukuturan Singaraja. Seperti itu, Desi. Oke. Berarti emang rencana awal tuh panggungnya di STA atau mungkin dari awal ada rencana di mana gitu? Nah, untuk panggung, untuk pelaksanaan event memang kami semua sepakat mengadakan di kampus. Mengapa demikian? Karena salah satu tujuan dari event kami juga mengenalkan kampus ini, kampus Tah Negeri Empu Kuturan Singaraja ke pihak luar kampus, ke masyarakat utamanya seperti itu. Oke, back to sponsorship ya. Ya. Nyari sponsor kan nggak gampang tuh. Benar. Gimana tips dan triknya dong bagi gitu?
ada nggak sih proposal yang ditolak? Untuk yang satu-satu saya jawab ya. Jadi Iya, boleh. dari gini dulu, apa tips dan triksnya untuk Iya, mencari sponsor. silakan. Jadi kami menyusun proposal kegiatan itu dari Maret sampai dengan awal April. Maret sampai awal April. Ya, kami mempersiapkan itu terlebih dahulu proposal. Saat proposal sudah jadi, kami mengirim ke sponsor-sponsor untuk nantinya dapat dipertimbangkan. Jadi isi dari proposal kami buat semenarik mungkin agar dapat dipertimbangkan untuk kami bisa berdiskusi dengan pihak-pihak tersebut. Jadi untuk selanjutnya jika sudah masuk proposalnya, kami mengajukan feedback utamanya. Karena penting bahwa kita mengadakan event, kita mengundang mereka, kita mengajak mereka bergabung. Jadi kita juga harus memberikan feedback apa yang bisa kita berikan ke mereka. Mereka sudah memberikan dana, jadi kita juga harus memberikan sesuatu kepada mereka. Itu. Kemudian ada yang ditolak, ada. Karena kami ini masa endemi, peralihan dari masa pandemi, jadi banyak perusahaan yang baru merintis kembali, baru bangkit kembali. Jadi mereka memang belum mempunyai dana untuk di sponsorship seperti itu. Oke. Dalam mencari sponsorship pastikan komunikasinya harus gimana ya? Cara memperkenalkan gitu loh, cara presentasi itu pasti harus dipertimbangkan juga oleh pihak sponsorship kan. Itu gimana cara panitia untuk meyakinkan lah gitu biar kita dapat dananya gitu. Meyakinkan. Di sini kami berusaha semaksimal mungkin bahwa kami bisa memberikan sesuatu, kami bisa mengenalkan, kalau ini perusahaan, kami bisa mengenalkan produk mereka lewat event ini, dan kami juga bisa mengajak mereka datang ke sini. Mungkin Desi lihat ada Now yang bergabung di event ini, kemudian Miss Dap juga. Dengan mereka ada di sini, mereka langsung di sini itu tentu produknya mereka akan dikenal setelah event ini. Jadi produk mereka yang sudah terkenal makin dikenal kembali, makin dicintai kembali setelah event ini, seperti itu. Oke, berarti kan Gemo ini mendatangkan massa yang banyak, jadi menguntungkan dari pihak sponsorship juga kan. Ya. Kemudian dari ini kan proker dari HMPS kan, sedangkan yang garap itu seangkatan. Itu gimana dari pihak pengurus HMPS, apakah menyerahkan langsung gitu, apa ada mereka semacam menuntun gitu? Nah, di sini kan proyek ini kembali lagi adalah luaran mata kuliah. Jadi proyeknya proyek luaran mata kuliah, prokernya proker HMPS. Gitu. Jadi karena ini adalah mata kuliah sehingga panitia pelaksananya adalah yang yang mengambil mata kuliah itu. Betul. Jadi HMPS sebagai tempat kita untuk melaksanakan event ini. Jadi menuntun mereka, kakak-kakak kita tentu menuntun karena kami belum mempunyai pengalaman, sedangkan kakak kami sudah pernah melaksanakan event yang pertama. Jadi nanti juga untuk event Gemo Festival yang ketiga tentu saya dan panitia akan membimbing adik-adiknya untuk melaksanakan event ini, apa evaluasi di tahun ini agar bisa dijadikan perbaikan di tahun yang depan gitu. Nah, luaran mata kuliah udah pasti nggak nilainya A? Saya mohon untuk Bapak dosen Pak Putu Hardiase, kemudian Pak Roni, Pak An, dan bisa disampaikan Dede Anggara ya. Karena kami di sini kerja keras sekali mewujudkan event ini. Semoga saja nilainya nanti semuanya tanpa terkecuali itu adalah A. Oke, Astukare. Soalnya ada kalau perlu A++++. Oke. Soalnya ada nih panitia yang sampai nginep di kampus gitu. Itu mereka kayak kerja keras banget gitu. Sampai bergadang di kampus
bangun apa namanya panggung gitu. Itu luar biasa banget sih, kompak sih kalau kita lihat. Kalau dari aku sendiri ya, kalau aku dari aku sendiri yang notabene-nya bukan prodi Parbud, melihat kinerja kalian di lapangan itu kompak banget gitu. Nah, pasti kan di belakang itu adalah semacam kendala-kendala gitu. Ada nggak sih gitu? Kendala ya sih, kami yang kami kejar adalah dana. Dana sih ya. Sehingga itu yang menyebabkan kami dari awal persiapan itu harus ekstra. Jadi kami harus mungkin yang Desi lihat bergadangnya kami hanya saat acara. Kami juga mempersiapkan acara bergadang. Iya. Dekorasi yang Desi lihat itu digarap panitia. Jadi panitia mempersiapkan sendiri dekorasi tersebut. Jadi selama kurang lebih 2 minggu sebelum acara itu sudah proses pembuatan dekorasi, dan hampir setiap hari kami bergadang karena ini kan event kami garap sedangkan kuliah tetap jalan. Iya. Jadi itu kami harus tetap membuat tugas, kami harus tetap menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa, dan setelah itu selesai kami kembali untuk menggarap event ini. Kemudian untuk kendala kami yang pertama adalah dana, karena kami mempersiapkan dana sendiri. Dari nol banget ya. Kemudian yang kedua adalah karena jumlahnya kami 56 Banyak orang. banget. Ya, saya sendiri menyadari kekurangan saya kurang bisa mengontrol seluruhnya. Jadi kadang ada saja panitia yang memang saat diperintahkan itu kurang nurut gitu. Jadi itu mungkin kendalanya, tapi seiring berjalannya waktu bisa saya luruskan, bisa, karena di sini ada koordinator SI juga. Saya bilang ke koordinator SI-nya untuk mengontrol orang tersebut. Seperti itu. Kendala yang lain juga terkait dengan izin kegiatan. Kami di panitia awalnya di bulan Maret itu sangat was-was. Jadi event kami yang ingin kami selenggarakan, yang kami impikan ini besar. Mengundang massa, eventnya dengan acara yang beraneka ragam. Kami takut dari pihak luar dan lembaga itu tidak mengizinkan acara kami. Betul. Tapi untungnya seiring berjalannya waktu kami mendapat kepercayaan, kami disupport baik itu dari pihak luar itu lurah, kemudian pihak kepolisian dan juga lembaga itu mensupport acara kami. Betul. Jadi diberikan semangat itulah yang kami jadikan sebagai motivasi untuk bisa menyukseskan acara ini. Benar-benar. Nah, di organisasi itu emang paling susah sih menyatukan otak-otak manusia gitu ya. Benar. Ketemu nggak sih orang-orang yang kayak dibilangin sekali tuh nggak mau gitu? Pasti ada aja kan? 1-2 orang ada pasti. Tapi ini eventnya milik bersama. Betul. Astungkare di awal itu semuanya memang tidak komplain dengan adanya event ini, panitia. Jadi mereka semangat karena mereka terlibat langsung gitu. Mereka yang mempunyai event ini, mereka ingin event ini sukses seperti itu. Betul. Jadi memang ada panitia yang seperti Desi bilang 1-2 orang membangkang. Betul. Tapi astungkare tidak lama seperti itu, tidak berkepanjangan seperti itu. Oke, terus kenapa kepikiran ngundang gestar Bagus Wirate yang sedang naik daun gitu? Kenapa kepikiran gitu? Karena itu usul salah satu panitia sebenarnya di awal. Gitu. Jadi benar memang sedang naik daun dan juga sedang populer. Jadi kami ingin mengundang Bagus Wirate di acara puncak kami agar event kami di akhir ada hiburan yang memang diminati oleh masyarakat. Memang masyarakat memiliki keinginan dari hatinya untuk datang menyaksikan event kami gitu, menyaksikan Bagus Wirate seperti itu.
Oke, malam itu pecah banget sih ya waktu Bagus Wirate on stage di panggung. Ada juga yang ya sekedar gini-gini kecil lah, goyang-goyang kecil gitu. Itu meriah banget. Bahkan Waka 3 juga menyaksikan ya penampilan dari Bagus Wirate sendiri. Terus apa perbedaan dari Game of Fest 1 dengan Game of Fest 2 ini? Terkait perbedaan karena kakak tingkat kami dulu itu di masa pandemi Terhalang COVID berarti ya. terhalang COVID. Jadi nama Game Festival ini adalah, jika kepanjangannya itu adalah Generation of Entertainment Movement Organization. Oke. Jadi mahasiswa pariwisata budaya bergerak membuat perubahan di bidang seni dan budaya untuk membangkitkan pariwisata, seperti itu. Jadi kakak tingkat kami dulu berharap dengan mereka mengadakan event, mereka mampu mengenalkan budaya-budaya seperti fruit carving, kemudian juga melalui lomba video gitu, bisa membangkitkan pariwisata, mampu mengenalkan ke khalayak ramai bahwa kami pariwisata tidak hanya memiliki destinasi wisata alam, tapi kami juga memiliki seni dan budaya yang mampu dieksplor oleh wisatawan, seperti itu. Perbedaannya karena terhalang COVID, kakak tingkat kami melaksanakannya itu di kampus Kresna. Jadi kakak tingkat kami melaksanakan event itu ada lomba fruit carving, kemudian ada lomba video dan seremonial. Jadi kakak tingkat kami itu juga membuka UMKM di sana terkait dengan cara mencari dana sih hampir sama. Kakak tingkat kami sponsorship juga, kemudian mencari dana melalui penjualan gini juga produk-produk lokal. Kurang lebih itu sih untuk perbedaan. Oke. Terus kalau dari segi penggalian dana itu yang nggak pakai paid promote di Instagram ya? Nah, itu kami pertimbangkan di awal. Jadi kenapa kami tidak mengambil paid promote? Jadi melihat juga yang sudah melaksanakan paid promote itu banyak menghandle komplain. Komplain kayak gimana? Jadi karena kami panitia banyak, jadi takutnya ada yang tidak memposting, seperti itu. Jadi karena ada hal-hal lain yang harus kami persiapkan, dengan pertimbangan seperti itu kami menghindari komplain tersebut dengan penggalian dananya tanpa menggunakan paid promote, seperti itu. Jadi harapan saya juga dengan tidak adanya paid promote ini, penggalian dana itu tidak terkendala di hal tersebut, seperti itu. Tapi kan paid promote sekarang lagi hype gitu loh, lagi ya orang-orang bilang itu cara yang efektif untuk menggali dana gitu. Maksudnya kan Instagram sekarang lagi banyak dipakai orang gitu. Kalau dari Dekjul gimana tuh? Bener sih katanya Desi, bahwa paid promote itu bagus untuk dijadikan gini penggalian dana, tapi seperti saya bilang tadi, kami di panitia menghindari komplain, seperti itu. Dan ya setungkare tanpa paid promote dana bisa kami dapatkan. Banyak juga ya, dananya setungkare. Terus dari dana DIPA itu sama sekali nggak ada berarti ya? Dana DIPA Stah? Ya karena dana itu kan di DIPA adalah masuknya ke HMPS. Jadi betul. Kami itu membuat kegiatan di bawah naungan HMPS. Betul. Jadi yang boleh mengajukan itu HMPS pengurus aja. Jadi bukan kami di panitia untuk mengajukan dana tersebut. Betul. Kemudian gimana cara Dekjul dan panitia membagi uang tersebut gitu loh, biar sama-sama jalan, apalagi ini 3 hari kan, waktunya 3 hari, dan waktu hari terakhir itu mendatangkan masa yang banyak juga. Itu gimana cara memanajemen uangnya gitu? Jadi saya tunjuk bendahara untuk persiapan uang tersebut.
sebelum acara pun kami sudah memplotkan uang. Jadi Ya. ini sekian untuk juri, kemudian ini sekian untuk juara lomba, Oke. sekian untuk panggung. Jadi uangnya memang sudah terflot sehingga tidak kewalahan kami. Memang di lapangan kami ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga itu pasti, Pasti. tapi dananya tersebut untuk pengeluaran di lapangan pun kami floatkan seperti itu. Jadi tidak ada dana yang keluar secara tidak ada planning seperti itu. Keluar dana sekian tapi kebutuhannya tidak jelas, itu Astungkare tidak ada. Berarti sudah merencanakan dari awal gininya ya, apa namanya, pembagian dananya. Terus kalau untuk target, apakah ada target, oh kita harus dapat menggalang dana segini nih, ada nggak target gitu dari panitia? Ada target kami itu 18 juta. Tapi sekarang melebihi Iya, kan? Astungkare melebihi dan Iya. semua kebutuhan kami terpenuhi. Seperti itu Desi. Astungkare ya. Terus apa nih pelajaran yang bisa Dek Jul ambil dari Gemo Festival ini? Secara kan Dek Jul jadi ketua panitia gitu, yang menghandle semuanya. Apa yang bisa Dek Jul ambil dari Gemo Festival ini pelajarannya? Jadi bukan untuk saya saja, mungkin untuk seluruh panitia. Dengan diadakannya event ini, karena ini juga proyek mata kuliah, pelajaran yang bisa ambil yang pertama adalah organisasi. Bagaimana kekompakan, bagaimana responsif panitia untuk sesuatu hal yang memang harus diselesaikan segera. Kemudian juga di sini panitia semua belajar bagaimana mengontrol emosi. Emosi, bener banget. Karena acara kami padat sekali, bagaimana panitia itu bisa tetap terjaga kondisi emosionalnya, terutama agar tidak terjadi miss yang fatal. Betul. Selain itu juga panitia tentunya belajar manage waktu. Karena kalau Desi mungkin perhatikan, kami ada lomba akustik itu selesai jam, kurang lebih kami bubar panitia jam 12. Besok paginya kami jam 6 harus sudah menghandle Stadium Jenderal dan vaksinasi. Berapa jam itu dapat tidur ya? Kalau tidur rasanya juga tidak tenang, besoknya Gak nyenyak ya? Betul. Karena kami harus mempersiapkan kembali. Besok ada ada gaiwing ya, gitu loh. apalagi undangannya itu adalah Disdikpora dan Pak Ketua gitu. Kami harus handle kembali di atas di aula untuk persiapan jam 6, jam 8 sudah mulai acara seperti itu. Iya. Berarti dari panitia kerja keras banget gitu loh. Ya. Terus kayak gimana ya? Ego dari setiap orang itu pasti ada. Dek Jul pun pasti punya ego gitu. Benar-benar. Untuk kepentingan diri sendiri. Aduh, lelah gitu loh. Lelah, sedangkan di sisi lain kita harus menghandle ini gitu loh. Gimana cara mengendalikan egonya gitu? Mengendalikan ego, mungkin saya cerita ya ke teman Iya, yang iya, lain. iya. Jadi setiap saya sedang sendiri, kemudian sama teman-teman itu, keluhan-keluhan apapun yang ada di dalam diri saya Diluapkan. keluhkan ke teman-teman saya. Seperti ini keadaannya, seperti ini kondisinya. Mungkin dengan hal itu teman-teman bisa memberi masukan, kemudian juga apa yang saya rasakan tidak saya rasakan sendiri. Jadi saya mengajak teman-teman saya untuk untuk ikut Bagi-bagi beban ya, bagi-bagi beban, bener. Agar mereka juga merasa memiliki tanggung jawab yang sama, tanggung jawab yang lebih untuk kelancaran acara seperti itu. Kalau dari dosen pengampu dosen pengampu tahu nggak segala kendala yang dialami oleh panitia gitu? Kami itu mengadakan rapat evaluasi per minggu bersama rutin. dosen pengampu. Jadi di sanalah kami ceritakan apa kendala kami, apa yang kami sudah persiapkan, di mana permasalahan kami. Kemudian di sana Astungkare diberikan jalan, diberikan solusi, dikasih masukan untuk bisa menyelesaikan apa kendala tersebut. Betul. Kalau dari kan
dari panitia nih mempersiapkan segala runtutan acaranya. Ada nggak sih eh, acara yang udah dipersiapkan dari awal itu nggak berjalan pada saat Gemu Festival ini? Acara yang nggak berjalan itu tidak ada. Semua Semua berjalan. berjalan dan ada tambahan malah. Wow. Itu vaksinasi tidak kami rencanakan. Terus gimana Kak sampai ada vaksinasi gitu? Karena kami mengundang Pak Lurah di pembukaan. Oh. Itu di hari Sabtu. Bapaknya bilang kalau memang ada mahasiswa staf yang belum banyak melakukan vaksinasi booster. Jadi Pak Lurahnya nanti memfasilitasi untuk dijadikan acara serangkaian acara di Gemu Festival gitu. Jadi kami mempersiapkan itu dalam 2 hari. 2 hari. Sabtu dan Minggu, Senin sudah kami laksanakan gitu. Itu tambahannya. Vaksinnya berarti dari Lurah Banyuning berarti yang menyediakan ya? Iya, bekerja samalah dengan kami di panitia. Oke, karena kita juga mendatangkan masa yang banyak ya, jadi agak ngeri juga ya kalau COVID ngelonjak lagi kan nggak lucu ya gara-gara Gemu. Tapi astokare semuanya sehat-sehat gitu ya. Terus kalau dari persiapan itu kan pasti ada usul-usul dari panitia ataupun dosen ataupun orang lah, buat acara gini, buat acara gini, buat acara gini. Dari usul-usul tersebut ada nggak sih yang nggak berjalan gitu, nggak kamu turuti di panitia gitu? Ada sih. Kalau terkait dengan usul, mungkin yang kami rasa itu pas kami pasti lakukan. Kemudian jika ada usul yang melenceng atau jika kami laksanakan pengaruhnya malah membebani panitia, kemudian juga tidak memberi pengaruh yang spesifik ke acara, itu kami tidak laksanakan. Karena apapun masukan pasti saya tampung dan saya putuskan kembali bersama panitia di forum panitia. Ya, karena biar terciptanya keadilan dan tidak terjadi kecemburuan sosial. Betul. Kalau dari dosen pengampu ada nggak sih kayak itu dah mengeluarkan usul buat ini harus berjalan gitu? Ada nggak sih yang mengintervensi yang kayak gitu? Kalau mengharuskan dari dosen sih tidak ada. Tidak ada. Lebih ke masukan apa yang kami rencanakan, jika memang rasanya kurang itu diberi masukan, diluruskan lagi agar sesuai dengan apa keinginan kita bersama seperti itu. Jadi tidak ada yang memang menekan ini harus seperti ini harus sesuai dengan keinginan saya, itu tidak ada. Kami beruntung di panitia dan dosen kami dikasih masukan, kami dikasih solusi, itu yang dilakukan oleh para dosen seperti itu. Berarti ya sama-sama saling mengerti lah ya. Kemudian Gemu Festival ini kan ya setiap tahun lah berjalan gitu. Tahun depan akankah ada lagi dengan luaran mata kuliah yang sama gitu? Astungkare ada. Jadi event ini terus berjalan. Sekarang yang kedua, ada yang ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Tergantung mahasiswanya sih yang mau menjalankan atau enggak gitu, dan dari dosen pengampu juga mau meneruskan atau enggak gitu. Terus harapan Dek Jul nih untuk Gemu Festival yang kedua itu apa? Untuk harapan di event Gemu Festival yang kedua ya? Ketiga maksud saya ya. maaf. Harapan untuk Gemu Festival yang ketiga kan akan ada nih. Apa harapan Dek Jul? Apakah harus lebih meriah dari yang sekarang gitu? Kalau harapan saya sih ke adik-adik tingkatnya, dengan kakak tingkatnya melaksanakan event ini, mereka termotivasi, mereka memiliki antusias untuk melanjutkan event ini. Jadi karena di event ini kita bisa belajar banyak hal. Betul. Jadi adik-adik tingkat saya harapkan mereka itu memiliki keinginan yang besar untuk mewujudkan event Gemu Festival yang ketiga dengan evaluasi dengan berpatokan atau dengan melihat event Gemu Festival yang kedua
untuk mewujudkan event Gemo Festival yang ketiga lebih sukses lagi, seperti itu sih. Tapi jangan lupa juga dibimbing ya adik-adik tingkatnya untuk melakukan hal yang sama lah, sponsorship dan lain sebagainya, biar sama-sama sukses gitu. Dan ini juga salah satu cara memajukan prodi, mengenalkan Stah Negeri Empu Kuturan juga ya kan. Kemudian apa sih kesan dan pesan Dek Jul nih selama udah sukses nih kan, kesan dan pesannya apa? Yang pertama kesan dulu ya. Jadi kesan saya sangat mendalam dengan diadakannya event ini. Terus terang saja saya melihat panitia itu di kelas A, B, dan C itu sebelumnya hanya saling tahu tanpa mengenal. Oke, ya. Jadi Emang biasanya kayak gitu, iya. karena online juga ya. Iya. Jadi dengan diadakan event ini mereka berbaur, mereka saling kenal. Jadi setelah event ini mereka bisa kompak, mereka bisa ya kita satu prodi, Iya. kita masa tidak mengenal seperti itu. Betul. Jadi dengan event ini mereka kedepannya itu lebih kompak, mereka kedepannya bisa saling berbaur, saling bergaul untuk bisa menyelesaikan permasalahan ataupun apapun yang mereka alami gitu. Oke, mungkin bisa mengucapkan terima kasih atau apa gitu kepada sponsorship, kepada gestar, kepada panitia. Silakan sekarang nih Dek Jul sebagai ketua panitia mengucapkan rasa terima kasihnya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada panitia yang sudah bekerja keras. Seluruh panitia yang jumlahnya 56 orang, terima kasih banyak karena sudah menyukseskan acara ini. Persiapan kita sudah lakukan dengan kerja keras, kemudian pelaksanaan acara selama 3 hari juga kita lakukan dengan kerja ekstra. Itu saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada dosen pengampu yang sudah membimbing kami dari mulai awal persiapan hingga selesai, bahkan saat ini akan pasca acara itu ada evaluasi dari dosen-dosen, itu kami ucapkan terima kasih. Kemudian juga terima kasih kepada pihak lembaga yang sudah mensupport acara ini, menyukseskan acara ini. Terima kasih juga kepada pihak-pihak luar yang sudah bergabung bersama event kami. Yang pertama itu sponsor. Terima kasih kepada Mi Sedap Cup. Kemudian terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng. Kemudian juga terima kasih kepada Bank BPD Bali, Now, Astra Motor, dan juga Tresna Jaya. Terima kasih juga kepada sponsor SIP yang sudah menyukseskan acara kami, yaitu McD dan Paunalas. Selanjutnya terima kasih juga kepada seluruh pengisi acara yang sudah mau diajak bergabung, berkolaborasi ya, untuk mengisi acara, mengisi event kami agar meriah gitu. Juga terima kasih kepada gestar kami di event Gemo Festival, Bagus Wirato Official dan tim. Terima kasih sudah menghibur, sudah pecah malam itu. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada para support yang mensupport acara ini, mulai dari itu stand yang menyukseskan, kemudian juga pihak-pihak terkait yang membantu acara kami. Seperti itu sih. Oke, gak kerasa ya kita udah ngobrol banyak nih tentang Gemo Festival. Semoga Gemo Festival selanjutnya yang lebih meriah lagi, lebih wah lagi. Dan Gemo Festival yang sekarang ini kita jadikan pelajaran, kita jadikan titik awal untuk memulai sebuah event yang lebih bagus lagi. Astongkare. Terima kasih Adek Jul atas waktunya. Terima kasih kita kembali, Desi. udah ngobrol banyak banget. Tentu ini akan menjadi
pelajaran bagi sobat Empu Kuturan TV yang mungkin mau buat event, mau ngajuin proposal untuk sponsorship, bisa datang ke Dekjul nih minta saran gitu, boleh banget kan ya Dekjul Ya, ya? tidak hanya ke saya, semua panitia siap membantu apapun yang akan Astungkare. dilaksanakan oleh baik itu HMPS atau prodi-prodi yang lain. Oke, Astungkare ya. Oke, itu aja ya yang bisa Siap. kita sajikan untuk sobat Empu Kuturan TV. Akhir kata kita ucapkan para Santi. Om Santi, 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 Om.